Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Arizona, NIM 109210008, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Udi Dawati Ningsih dengan NIM 109210020. Di sini kami ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu iman. Pengertian iman. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan perbuatan dengan anggota tubuh. Iman adalah keyakinan dan sekaligus juga amal. Iman itu bertambah dengan ketaatan hingga dapat mencapai kesempurnaannya dan akan berkurang dengan kemaksiatan hingga bisa hilang sama sekali, tak tersisa sedikit pun. Perkataan iman diambil dari kata kerja amana dan yu'minu yang berarti percaya dan membenarkan. Definisi iman sendiri menurut hadis yaitu tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan dan perbuatan hatinya di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama. Maka orang beriman dapat juga disebut dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. Para imam dan ulama telah mendefinisikan pengertian iman seperti yang telah diucapkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Iman itu ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Imam Al-Ghazali menguraikan makna imam, pengakuan dengan lidah atau lisan, membenarkan pengakuan itu dengan hati dan mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Yang dimaksud dengan anggota-anggota di sini adalah sebuah perbuatan atau tindakan. Rukun iman ada 6, yaitu 1. Iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah mempercayai dan mengimani Allah. Untuk memenuhi syarat menjadi seorang muslim yang utuh, hal pertama yang harus dilakukan adalah mempercayai bahwa Allah itu satu dan tiada Tuhan yang patut disembah selainnya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Selanjutnya adalah mengimani malaikat Allah. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang senantiasa mematuhi segala perintah Allah tanpa membangkang sedikit pun. Setiap malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Malaikat yang harus diimani berjumlah 10, yaitu yang pertama malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, memberikan rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil, meniup trompet sangkakala. Yang keempat malaikat Israil, mencabut nyawa. Yang kelima Raqib dan Atid, pencatat amal baik dan buruk manusia. 6 malaikat Malik, menjaga pintu neraka. Dan yang ketujuh malaikat Ridwan, menjaga pintu surga. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan mempercayai adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Adapun kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya antara lain yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada rasul Allah artinya meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa rasul-rasul Allah itu ada. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai bahwa hal itu pasti akan datang. Yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Rukun iman yang terakhir adalah mempercayai qada dan qadar. Jika diartikan secara bahasa, kedua kata tersebut bermakna takdir baik dan buruk. Maka dalam rukun iman keenam ini kita diwajibkan mempercayai bahwa setiap
hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cabang iman atau keyakinan dan niat. 1. Mencintai Allah, cinta dan benci karenanya. 2. Mencintai Nabi Muhammad SAW, meyakini kemuliaannya, bersolawat kepadanya dan mengikuti sunnahnya. Yang ketiga, berniat ikhlas termasuk di dalamnya meninggalkan riya dan kemunafikan. Yang keempat, bertobat. Dan yang kelima, khauf atau rasa takut kepada Allah. Yang keenam, raja, berharap kepada Allah. Yang ketujuh, bersyukur. Serta yang kedelapan, memenuhi janji. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang apa itu iman. Semoga bisa dimengerti. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.